Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 Jalan Menuju Surga. Dan kita masuk pada poin ke-6, masih menjelaskan tentang sifat-sifat surga. Dan sekarang masuk pada sifat kamar surga. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bicara tentang kamar-kamar surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Faqala Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu an, liman hiya ya Rasulullah? Qala liman atabal kalama wa at'ama at-ta'ama wa bata qa'iman wan nasu niyamun. Dari Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di sorga itu ada kamar-kamar yang bagian luarnya dapat dilihat dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya pun dapat dilihat dari bagian luarnya. Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu an lalu bertanya kepada Rasul, untuk siapa kamar-kamar sorga itu wahai Rasul disediakan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah menyediakan bagi orang-orang yang lembut dalam bicara, suka memberi makan kepada yang membutuhkan, dan melaksanakan salat malam ketika manusia sedang tertidur. Baik. Bicara tentang kamar-kamar surga, menarik kita bicarakan, karena kamar-kamar surga ini, atau dalam bahasa hadis disebut ghuraf, itu tempat yang paling tinggi di surga. Sebagian para ulama pensyarah hadis mengatakan bahwa kamar-kamar indah itu letaknya di atas istana-istana surga. Jadi kamar-kamar yang kita bahas ini adalah kamar-kamar yang indah, laksana rumah kaca kalau kita lihat di dunia, karena kan nampak dari luar dan nampak dari dalam. Itu terdapat di bangunan sorga yang paling tinggi. Jadi di atas istana-istana, kamar-kamar itulah dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, kamar-kamar ini disebut. Saya akan bacakan beberapa ayat. Pertama,
disebutkan dalam surah Al-Furqan ayat 75. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabar wa yulaqqauna fiha tahiyatan wa salam. Mereka itulah orang-orang yang akan dibalas dengan kamar-kamar tinggi di sorga. Tentu karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Ini terdapat dalam surah Al-Furqan 75. Kemudian Allah sebut juga kamar sorga itu pada surah Al-Ankabut 58. Walladzina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, sesungguhnya kami tempatkan mereka pada kamar-kamar yang tinggi di sorga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Di sini pun disebut kalimat ghuraf dalam Al-Ankabut 58. Kemudian juga disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 20. Az-Zumar ayat 20. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghuraf mabniyatun tajri min tahtihal anhar wa'dallahi la yukhlifullahul mi'ad. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar tinggi di sorga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebut kamar ini dalam surah As-Saba ayat 37. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah faulaika lahum jazaa'u dha'fi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun. Dan bukanlah harta dan anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami, kata Allah, melainkan orang-orang yang beriman mengerjakan kebaikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang sangat tinggi. Maksudnya kamar-kamar yang sangat indah yang tinggi di sorga. Dan juga disebutkan dalam surah Muhammad ayat 4-5, Allah mengatakan, walladzina qutilu fi sabilillah falan yudhilla a'malahum sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan berikan petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka dan memasukkan mereka ke dalam sorga yang telah diperkenalkan kepada mereka. Ada yang mengatakan ar-rafaha lahum, maksudnya adalah kamar yang tinggi di sorga. Baik. Dengan menyebutnya atau menyebutkan beberapa kali, dengan disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran tentang ghuraf ini, tentang kamar-kamar sorga ini, menunjukkan bahwa ini bukan kamar biasa di sorga, karena disebutkan berkali-kali sebagai balasan, menunjukkan ini kamar yang sangat indah sekali, kamar yang dirindukan setiap orang yang beriman untuk memasukinya. Makanya dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang sahih,
Ketika Nabi SAW menjelaskan tentang kamar-kamar sorga ini, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Rasul, apakah kamar-kamar indah itu adalah tempatnya para nabi? Karena di mata para sahabat tidak mungkin mereka bisa masuk ke kamar itu. Kalau memang kamar itu adalah kamar yang sangat indah, kemudian tempatnya juga tinggi, dari kamar itulah kemudian kita bisa melihat pemandangan yang indah di sorga. Ini tidak mungkin kecuali tempatnya para nabi. Jadi sahabat itu sampai ngomong di hadapan Rasul, apakah itu tempatnya para nabi wahai Rasul? Apakah kami tidak bisa naik ke situ menikmati kamar itu? Maka Nabi SAW mengatakan, bala walladhi nafsi biyadi rijalun amanu billahi wa sadaqul mursalin. Tentu wahai para sahabatku, kata Rasul, demi zat yang jiwaku di tangannya, kamar-kamar itu juga dapat dihuni oleh rijalun amanu billah, orang-orang yang beriman kepada Allah, wa sadaqul mursalin, dan yang membenarkan kedatangan para rasul. Artinya bahwa kamar ini bukan hanya untuk para nabi, tapi siapapun bisa memperoleh kamar yang sangat indah yang berada di atas istana itu, di mana nampak dari luar ke dalam dan dari dalam ke luar. Maknanya bahwa kamar itu bisa melihat seluruh view atau pemandangan yang ada di sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bayangkan betapa nikmatnya orang yang bisa masuk ke kamar itu. Makanya sering saya analogikan, Bu, kenapa villa-villa yang di atas bukit itu kok harganya mahal? Jangan lagi cerita beli, sewa satu malam saja sudah juta-juta. Di villa-villa itu ya di Jawa Barat itu kan banyak tuh, nggak tahu di sini. Ya, itu sewa satu malam saja sudah ngerogoh uang banyak tuh. Sebenarnya villa itu juga tidak besar dan tidak mewah, semewah mungkin hotel bintang-bintang kan gitu. Tetapi karena orang kemudian ingin melihat pemandangan dari villa itulah, sehingga villa yang mungkin kalau dibangun itu tidak banyak itu uang dikeluarkan, tapi menjadi mahal itu karena view-nya. Lah, yang bisa masuk villa-villa itu kan tidak mungkin orang-orang yang menengah ke bawah kan, Bu. Rata-rata kan menengah ke atas yang kelebihan duit bahasanya ya. Kalau buka dompet itu uangnya nggak berseri lah kan itu. Orang-orang yang kayak gini yang naik-naik ke bukit kemudian cari villa. Kalau kita ngapain ke situ, Bu ya? Untuk satu malam villa bagus beli beras 1 ton kan. Itu pikiran kita. Artinya bahwa mungkin kalau kita orang yang nggak berduit, mimpi saja lah orang itu bisa nginap di villa tuh. Tetapi di sorga itu tidak perlu bayar. Yang penting kita bisa masuk sorga, dan ibu cukup kasih 3 mahar. Untuk masuk villa itu cuma 3 mahar saja. Nanti akan saya sebutkan riwayatnya. Ya, maka ibu sudah dapat villa itu, sudah dapat kamar-kamar yang tinggi yang berada di atas istana-istana sorga itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disebutkan dalam sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, inna ahlal jannah la yatara'auna ahlal ghurafi min fawqihi. Sesungguhnya penduduk sorga itu mereka akan saling melihat, dan mereka akan melihat penduduk-penduduk yang Allah anugerahkan kamar-kamar yang sangat tinggi di sorga itu. Kama yatara'aunal kawkaba dzurri al-ghabira fil ufuq minal masyriqi wal maghrib. Seperti mereka saling melihat bintang-bintang yang sangat terang di langit dari barat ke timur. Jadi ibaratnya kalau kita tengah malam kemudian kita lihat bintang kan,
Kan kita bisa lihat bintang itu dengan cahaya yang ada pada bintang itu. Tentu ketika cuaca cerah dan bintangnya juga menyala, kita bisa melihat. Artinya penduduk sorga dengan penduduk sorga yang lain itu bisa melihat sejarah itu. Karena kan tingkatan sorga ke tingkatan sorga berikutnya kan laksana langit dan bumi kan, jauhnya itu. Tetapi walaupun demikian mereka bisa saling melihat. Dan itu kuasa Allah Subhanahu wa taala dibuat seperti itu untuk menunjukkan keindahan sorga. Litafadul bainahum. Tentu kenapa sorga itu bertingkat-tingkat kan, sehingga yang atas itu bisa melihat kamar-kamar sorga bagi penghuni sorga yang ada di bawahnya. Itu untuk membedakan bahwa amalan seseorang itu tidak sama. Ada yang sedekahnya lebih banyak, ada yang sholat malamnya lebih rajin, ada yang puasa sunnahnya lebih banyak lagi dibandingkan yang lainnya. Kan tidak mungkin balasannya sama, orang yang rajin dengan yang malas. Dari sini kemudian para sahabat bertanya, apakah kamar-kamar itu untuk para nabi saja wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan tidak. Siapapun bisa masuk ke kamar itu, yang penting mereka beriman kepada Allah dan membenarkan para utusan. Lah dalam hadis yang kita bahas di sini, ya, hadis daripada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kamar-kamar surga, dapat dilihat dari bagian dalam dan juga bagian luarnya. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari bertanya, untuk siapa Rasul? Maka Rasul menjawab dengan mengatakan 3 mahar yang kita akan jelaskan ini. Kalau ingin dapat kamar-kamar itu, bayar 3 mahar ini. Apa itu? Yang pertama, liman atabal kalam, orang yang lembut bicaranya. Yang kedua, wa'at amat ta'am, orang yang suka bersedekah, memberi makan. Dan yang ketiga, wabata qa'iman wan nasu niyam, dan orang yang senantiasa bangun tengah malam sementara manusia sedang tertidur. Taib. Yang pertama, atobal kalam, orang yang baik ucapan. Yang dimaksud orang baik ucapan itu karena terangkai dari 4 masalah. Orang dikatakan baik kalau bicara itu karena ada 4 masalah. Yang pertama, kalau ibu bicara, senang yang mendengarkannya. Kalau ibu bicara nih sama lawan bicara, senang kali yang dengar itu. Tapi kalau ibu bicara kok nyelekit gitu ya, pulang itu kayak sakit dadanya, kayak asma gara-gara dengar kata-kata ibu. Ini masalah. Kok berangkat sehat pulang pula asma? Itu gara-gara siapa? Ya. Jadi orang kalau ngomongnya nyenengin orang, berarti itu tanda-tanda memang ucapannya baik. Dan ini menyenangkan hati orang itu seafdol-afdolnya amal. Kata Nabi SAW ketika ditanya Rasul, amalan yang paling dicintai Allah itu apa? Kata Nabi SAW, sururun tudkhiluhu ala qalbi bashar, kebahagiaan yang kita masukkan di hati manusia. Salah satunya adalah dengan ucapan yang lembut. Ini yang pertama. Yang kedua, atharan thayyiban fi nufusil akharin, ada pengaruh yang kuat kepada orang yang mendengarnya. Bukan hanya senang enak dengar, tapi ada pengaruh kepada kehidupan orang yang diajak bicara itu, sehingga kemudian dia ingin berjumpa dengan ibu terus. Enak saya ngobrol sama si Anu, rasanya nyaman gitu. Ada pengaruh tuh. Nggak mau saya ngomong sama orang tua katanya. Kenapa?
Tak tahu saja saya tidak mau. Nah, berarti masalah tuh kalau ibu nelpon ke kawannya, sinilah ngobrol-ngobrol. Ah, tak mau. Jangan-jangan ibu pula masalah. Kalau dia tak mau ngobrol sama saya. Jadi ada pengaruh yang kuat tuh, sehingga rindu kalau dia ingin dengerin kata-kata kita tuh. Kemudian yang ketiga, menghasilkan amal soleh. Ucapannya itu menghasilkan amal soleh. Berarti kan kalimat-kalimat yang diucapkannya itu mengandung kebaikan. Entah di dalamnya mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, entah memerintahkan sedekah, memerintahkan ibadah, dan begitu seterusnya. Intinya setiap tutur katanya itu membuahkan sedekah. Karena Rasul yang mengatakan al-kalimatu thayyibatu shadaqatun. Kalimat yang baik itu terlahir menjadi sedekah. Jadi kalau ibu ini tidak sanggup bersedekah dengan uang karena tidak ada uang atau mungkin bakhil, ya, maka cukup dengan ucapan yang baik, itu sudah nilainya sama dengan sedekah. Dan yang terakhir dikatakan kalimatun thayyibah itu karena ucapan yang kita ucapkan itu membuka pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Dengan kalimat kita ini dia jadi berubah, jadi lebih positif lagi. Yang tadinya tidak sholat, kok setelah kita ngomong suruh sholat mau pula dia sholat. Ya. Mungkin dia tukang gibah, setelah kemudian kita jelaskan hukum-hukum gibah, tak mau pula dia menggibah. Ya, jadi ini kalau ada 4 poin ini berarti disebut kalimatun thayyibah, kalimat yang baik. Adapun kekhususan kalimat-kalimat yang baik ini, yang pertama, raqiqatun la tu'dhi, lembut dan tidak menyakiti. Yang kedua, jamilatun fil lafzi wal ma'na, harus ada kosakata dan juga kosakata yang baik. Kosakata yang baik, mencari diksi-diksi yang ya tidak kasar gitu ya. Kemudian juga di dalam ucapannya ada kandungan-kandungan makna positif. Ini kekhususan kalimat yang baik itu, dia indah rangkaian katanya. Kan setiap bahasa itu Bu ya, setiap daerah itu mesti kan ada bahasa yang kromo. Kalau di Jawa itu ya lembut kali. Itu biasanya orang-orang yang sudah tua tuh yang pandai-pandai bahasa kromo. Kalau yang muda-muda bahasa pasaran lah ya. Ada setengah halus gitu ya, ada kasar sekali. Lah itu kan ada pilihan-pilihan bahasa namanya tuh. Kemudian juga orang yang diajak bicara juga harus paham kita ini bicara sama siapa, orang tua, sebaya atau anak-anak. Semua ada diksinya kan kalau dalam bicara tuh. Maka ini kekhususan al-kalimatut thayyibah itu artinya pandai mencari kata dan kosakata. Ya. Kemudian yang ketiga, kekhususan al-kalimatut thayyibah juga yashtaq ilaiha sami. Tadi saya sudah katakan, senang yang mendengarnya itu bahagia, tidak tersakiti, dan menginginkan untuk terus berjumpa dengan kita. Kemudian juga yang nomor 4, natijatuha mufidah. Akhir daripada ucapannya terkandung faedah-faedah yang bisa diambil. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang baik itu faedahnya banyak sekali. Disebutkan di dalam beberapa riwayat tentang faedah-faedah kalimatut thayyibah itu. Pertama, bahwa kalimat at-thayyibah itu syiarun liqailiha wa dalilun ala thayyibi qailiha.
Jadi ibu kalau ngomongnya indah, bagus, tertata, rapi, tidak nyakiti orang, itu sebenarnya itu bagian syiar dan menunjukkan bahwa memang itu ibu orang baik. Jadi kebaikan manusia juga bisa dinilai dari tutur kata gitu maksudnya. Ini orang baik ini. Kenapa? Hati-hati kalau ngomong. Nah gitu. Jadi kan ada orang ngomong gitu. Hati-hati, dia nggak sembarang tuh. Dia milih-milih bahasa. Itu syiar tuh. Syiar Islam juga. Ya. Berarti orang Islam itu rupanya lembut-lembut. Ini yang pertama. Yang kedua, tattaqi bihanna. Dengan kalam yang baik itu, hakikatnya kita sedang menghindarkan diri dari api neraka. Karena terkadang ada orang yang mengucapkan satu kalimat kata Rasul, nggak dipikir tuh ngomong-ngomong apa tuh, tahu-tahu keluar aja tuh. Rupanya kalimat itu membuat Allah murka. Apa kata Rasulullah? Wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulki laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam. Ada seorang hamba kalau ngomong asal jeplak saja, asal ngomong saja, asal keluar saja, dia tidak sadar. Rupanya kalimat itu membuat Allah murka dan mencukupkan bagi Allah memasukkan ia ke dalam neraka yang lebih dalam dibandingkan jarak barat dan timur, kata Nabi. Jadi hakikatnya kalau ibu memilih kata, kemudian memperhatikan apakah ucapan saya ini baik atau tidak, kita sedang menghindarkan diri dari api neraka. Ya. Kemudian yang ketiga, tahulul adu ila sadiqin biidznillah. Bisa saja dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, bisa merubah yang tadinya musuh menjadi kawan. Bisa saja. Mungkin orang itu benci dengan kita karena belum kenal kita. Tapi kemudian dengan kita dekat dengan dia, akhirnya dia tahu bagaimana tutur kata kita. Yang tadinya benci pula jadi baik dengan kita. Yang tadinya musuh jadi kawan. Ini yang keempat. Karena kalimat yang baik itu bisa menanamkan kecintaan dan juga ketenangan. Kemudian juga innaha min hidayatillah. Bahwa ucapan-ucapan yang baik itu hakikatnya hidayah dari Allah. Karena tidak semua orang itu ucapannya sama. Ada yang kasar, ada yang kasar sekali, ada yang baik, ada yang baik sekali. Berarti kan hidayah itu. Jadi kalau ibu kemudian mampu mengucapkan kalimat yang baik dan menghindarkan kalimat yang buruk, berarti ibu ini dapat hidayah. Sebagaimana Allah mengatakan wahudu ila tayyibi minal qaul. Dan mereka mendapatkan hidayah dari kelembutan bicaranya. Jadi itu tanda ibu dapat hidayah ketika ibu bisa ngomong dengan omongan yang baik. Ini yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima, tatibu biha qulubul akharin. Wa tamsahu dumu al-mahzunin. Wa tasluhu baina mutabaidain. Terkadang kalimat-kalimat yang baik ini bisa menjadikan hati kotor menjadi bersih, bisa menjadikan orang sedih jadi bahagia, ataupun bisa yang tadinya berjauhan jadi dekat. Dan ini amal soleh. Ya, amal soleh itu adalah, ya tadi saya katakan di awal, menanamkan kebahagiaan, mengislah di antara dua orang yang sedang bertengkar. Itu kan amal-amal soleh paling tinggi dalam Islam. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan al-kalimatu thayyibah, kalimat yang baik. Dan banyak lagi lah pembahasan ini. Tapi ini mahar pertama, bahwa kita disuruh untuk mengucapkan kalimat yang baik. Makanya sering saya katakan, kalau hati kita baik, kemudian niat kita baik, kemudian mengeluarkan kata-kata yang baik, kemudian lawan yang kita bicara juga orang baik, pasti akan melahirkan kebaikan. Tetapi kalau niat kita sudah jahat, Bu, pasti ucapannya juga tidak baik. Karena kalau niatnya sudah jahat, itu sudah dirangkai kata-katanya. Ini mau ngomong apa nih? Mau mencela seperti apa? Mau mengeluarkan kata-kata apa? Itu sudah dirangkai. Apalagi orang yang diajak bicaranya juga tidak baik. Itu pasti hasilnya tidak akan baik. Kemudian yang kedua, wa'at amat ta'am.
Dan juga memberikan sedekah dengan cara at'amat ta'am, memberi makanan. Bersedekah dengan cara memberi makan. Memberi makan kepada fakir miskin, memberi makan kepada anak-anak yatim, memberi makan kepada siapapun yang berhajat lah kan, atau dengan kata lain bersedekah. Maka di antara fadilahnya disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang, sebaik-baik manusia di hadapan Allah maksudnya adalah orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Salah satunya di ujung hadis Rasul mengatakan apa? Tatrudu anhu atau tutradu anhu ju'an, atau tatrudu anhu ju'an, engkau menghilangkan dari orang lain rasa lapar. Itu salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedahnya bisa menanamkan kecintaan. Orang bu, tetangga itu walaupun bukan orang miskin, ya mungkin sama-sama lah ekonominya dengan ibu kan. Tapi kalau ibu masak kemudian lauknya walaupun tak banyak dihantar ke tetangga, itu kalau sering-sering antar bu, tetangga ini kan jadi nyaman bu. Jadi nyaman kan? Jadi enak lah bahasanya. Terkadang kita menyuruh sesuatu pun ataupun mengajak untuk ngobrol pun enak, karena melembutkan hati dengan makanan itu paling mudah. Kalau ibu ingin melembutkan hati, kasih makan aja orang, nanti lembut lama-lama. Ya. Sebab binatang saja bisa lembut kalau kasih makan terus, apalagi manusia yang punya akal. Coba ibu punya, nggak usah punya kucing. Kalau ada kucing datang kasih makan kan. Lama-lama ngajak kawannya tuh. Ya, yang tadinya 1 kucing jadi 10 kucing. Ya. Dan dia paham dengan siapa yang ngasih makan tuh. Itulah kucing. Kok bisa seperti itu? Itu tidak berakal. Lah manusia yang berakal ya tentu juga pasti akan lebih daripada itu. Tentu mereka akan memuji kita, menghargai kita, menghormati kita, timbul rasa cintanya. Dan itu salah satu daripada faedah it'amut ta'am, memberi makan. Bahkan karena ini bagian daripada sedekah. Bisa saja bu, orang-orang yang terkena musibah, mungkin sakit yang berkepanjangan, kalau mau bersedekah dengan memberi makan atau minum kepada fuqara wal masakin, itu penyebab kesembuhan. Al-Imam Hakim, pengeluar hadis yang ma'ruf karyanya Al-Mustadrak di Imam Hakim itu, dia punya penyakit. Imam Hakim itu luka yang tidak pernah sembuh, sehingga kemudian Imam Hakim ini datang kepada Imam As-Sabuni. Imam Sabuni ini ulama ahli sunnah, dan meminta agar Imam Sabuni ini mendoakan dirinya supaya sembuh penyakitnya. Akhirnya Imam As-Sabuni mengajak murid-muridnya untuk mendoakan Imam Hakim supaya penyakitnya sembuh. Lah di antara para hadirin yang hadir di majelis Imam Sabuni ada seorang ibu, seorang wanita soleha. Mimpi malamnya ketemu dengan malaikat dan disuruh untuk menitipkan pesan kepada Imam Hakim agar Imam Hakim bersedekah dengan air, memberi minum orang. Akhirnya kemudian disampaikan mimpi ini kepada Imam Sabuni. Imam Sabuni menyampaikan kepada Imam Hakim. Maka Imam Hakim langsung mencari daerah yang gersang, yang kurang atau kekurangan air, digalinya sumur itu, kemudian disedekahkan airnya. Tidak butuh waktu lama, penyakitnya langsung sembuh. Ya, artinya bahwa sedekah dengan memberi makan, memberi minum kepada orang lain itu juga bisa mengobati penyakit. Tetapi kata para ulama, harus dipahami 6 perkara. Kalau ibu bersedekah untuk diniatkan supaya menyembuhkan penyakit, perhatikan 5 atau 6 perkara ya, supaya sedekahnya itu benar.
dan supaya penyakit yang diniatkan ibu dengan sedekah sembuh itu biiznillah, dengan izin Allah sembuh. Satu, Bu, ya. Ketika ibu bersedekah dengan niat supaya penyakit ibu itu hilang, pertama niatkan sedekahnya mencari ridha Allah. Itu pertama kali niatnya. Jangan pertama kali niatnya untuk menyembuhkan penyakit. Datang ke saya, Ustadz, nih saya punya sedekah untuk pesantren, ya, doakan supaya ibu saya sembuh. Berarti kan niatnya semata-mata untuk menyembuhkan penyakit. Jangan. Ya, yang pertama kali niatkan mencari redha Allah. Satu. Yang kedua, harus ikhlas. Sedekahnya jangan untuk riak-riaan. Sedekahnya bukan untuk supaya dipuji orang. Sedekahnya supaya orang-orang memandang kita, jangan. Memang betul-betul ikhlas karena Allah sedekahnya. Ini dua. Yang ketiga, harus harta yang baik. Harta yang baik, jangan harta haram. Betul-betul disedekahkan itu harta yang baik, sebagaimana Rasul yang mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kalau harta haram tidak boleh disedekahkan. Harta haram harus dibersihkan aja, dibuang, dibersihkan. Ya, kalaupun diberikan kepada orang dalam rangka sedekah, niatnya bukan mencari pahala tapi membersihkan harta. Ya. Tetapi ini kan kasusnya lain, karena kita kan mencari kesembuhan. Makanya harta yang disedekahkan itu harta terbaik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, jangan coba-coba. Coba-coba sajalah. Mudah-mudahan benar juga kata Ustadz tuh, kalau sedekah penyakit saya hilang. Coba-coba. Ini bukan coba-coba ibadah itu. Jangan dibuat coba-coba. Harus yakin. Karena kita sedang bermuamalah dengan zat yang yakin, maka ketika menjalankan perintahnya pun harus dengan keyakinan. Kalau coba-coba itu ragu artinya. Kalau ragu itu was-was. Dan itu dari setan. Jangan dibuat coba-coba. Kemudian yang keempat, jangan berhenti gara-gara tidak ada pengaruh. Ustadz nih bohong saja, nyebar hoax katanya. Kenapa? Saya sudah ratusan juta Ustadz, sedekah sana sini. Ibu saya tetap dia sakit makin parah, sekarang dilarikan juga ke WGD. Jangan berhenti gara-gara tidak ada pengaruh. Berarti kalau itu yang terjadi, kita sedang bermuamalah dengan Allah itu seolah-olah bermuamalah dengan sesama pedagang, itu namanya. Kalau kau bawa untung kepada saya siap nanam modal. Kalau tak bawa untung, ngapain saya nanam modal? Allah ini bukan pedagang, bukan pembisnis. Ya, Allah itu zat yang maha kuasa. Dia yang menciptakan kita, dia yang mengatur kita, dia yang menghidupkan, matikan kita. Maka jangan bermuamalah disamakan dengan manusia. Kalau memang tidak ada pengaruhnya, bukan berarti tidak ada pengaruh. Kita tidak melihat pengaruhnya. Pengaruh itu kan bukan hanya sembuhnya penyakit. Pengaruh itu kan luas. Boleh jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang terakhir, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyembuhkan dengan sedekah kita. Boleh jadi karena Allah Subhanahu wa taala hendak menghapuskan dosa dia. Bisa saja terjadi kan? Sengaja nggak disembuhkan, mungkin dosanya belum habis, makanya dilamain lagi tuh sakitnya tuh. Atau memang Allah Subhanahu wa taala sengaja membuat dia sakit, sebab kalau sehat jahat dia nanti. Saya ini kalau sembuh mungkin nanti saya judi lagi, saya mabuk lagi, saya zina lagi, saya ini lagi. Mungkin sengaja Allah ini ngasih terbaik dengan saya dikasih sakit, gitu maksudnya. Ya. Jadi 6 perkara yang harus dipahami, Bu, ya. Ketika sedekah diniatkan kesembuhan itu. Ketika kita datang kepada fakir miskin mau ngasih makan, ke anak yatim mau ngasih makan, atau sedekah kemana saja, ketika diniatkan sedekah jangan lupakan 6 perkara. 1, harus mencari redha.
2 dikarenakan ikhlas kepada Allah, 3 harta yang dikeluarkan harta yang baik, 4 jangan main coba-coba, 5 jangan berhenti kalau belum nampak hasilnya, dan yang ke-6 boleh jadi penyakit itu tidak disembuhkan karena kebaikan orang yang sakit itu, boleh jadi karena ingin digugurkan dosanya, atau kalau disembuhkan makin jahat dia. Nah ini harus dipahami. Nah ini wa'at amat ta'am, mahar yang kedua orang mendapatkan kamar-kamar surga. Dan yang terakhir wabata qa'iman wan nasu niyam, dan salat malam ketika manusia sedang tertidur. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, malam itu adalah tempat yang terbaik dibandingkan siang. Karena ibadah di tengah malam itu biasanya lebih ikhlas dibandingkan ibadah di siang hari. Mau ria sama siapa bu malam-malam? Nggak ada orang lagi tidur. Makanya lebih ikhlas malam-malam itu. Karena susah untuk ria. Ya, kecuali ibu live aja di IG itu ya lagi sholat. Nah, itu mungkin rianya karena ada handphone ya. Tapi kalau nggak ada handphone, nggak ada pemuria sama siapa. Makanya kenapa ibadah tengah malam itu lebih berpengaruh dibandingkan siang hari, karena keikhlasannya juga lebih dibandingkan keikhlasan di siang hari. Lah Nabi SAW sudah mencontohkan ketika turun surah Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila, dan begitu seterusnya. Ketika turun surah Muzammil ini, maka sejak itu Rasul tidak pernah meninggalkan sholat malam, kecuali 1 kali, itu pun jadi khilaf ulama saat hajjatul wada, saat haji wada ya. Ini pun khilaf ulama, diperselisihkan apakah dia sholat atau tidak. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya hukumnya yabqa ala makana, artinya karena Rasul kebiasaan sholat malam, ya pasti Rasul juga sholat malam, karena sholat malam bagi Rasul itu wajib tetapi sunnah bagi umatnya. Tapi ini menunjukkan bahwa Nabi ingin mencontohkan bahwa solat malam itu adalah syaraful mukmin, kemuliaan seorang mukmin. Kata Nabi SAW, syaraful mukmin qiyamuhu bil laili, kemuliaan seorang muslim atau mukmin itu karena solat malam di malam hari. Kenapa disebut kemuliaan seorang mukmin solat di malam hari itu? Karena banyak faedahnya. Di antaranya adalah solat malam itu bisa menghilangkan ikatan-ikatan setan, di mana ikatan-ikatan setan itulah yang membuat hati kita rusak. Kata Nabi SAW, setiap malam setan akan datang mengikat tengkuk salah seorang di antara kalian. Setiap ikatan, setan akan mengatakan, lailun tawilun farqud, malam masih panjang, tidur saja ngapain bangun ya. Terus saja digoda-goda seperti itu. Kemudian diikat lagi 2 ikatan, gitu lagi, lailun tawilun farqud, tidur yang lama, malam masih panjang, ngapain bangun. Sampai 3 kali setan mengikat ikatan itu sambil meniup-niup itu ikatan itu dengan mantranya seperti itu. Malam masih panjang, tidur jangan bangun. Malam masih panjang, tidur jangan bangun ya. Kata Nabi SAW, kalau dia terbangun kemudian dia membaca doa atau zikir selepas bangun tidur, maka hilang 1 ikatan. Kalau dia berwudu, hilang 2 ikatan. Kalau dia sholat malam, maka hilanglah semua ikatan itu. Dan kalau sudah hilang 3-tiganya, apa kata Rasulullah, maka orang ini menjadi thayyibun nafsi, hatinya, jiwanya akan bersih, dan dia akan mendapatkan ketenangan hidup dan tujuan hidup yang jelas. Tetapi sebaliknya kata Rasul, kalau seandainya dia tidak berzikir, dia tidak wudu, dia tidak qiyamul lail, tidak subuh juga, bablas sampai jam 6 sampai jam 7, maka jiwanya akan buruk kata Rasul. Dan ketika jiwanya akan buruk, akan banyak masalah yang menimpa dia, dan dia tidak tahu dari mana itu masalah datang. Banyak aja masalah. Selesai masalah ini, masalah itu lagi.
masalah itu belum kelar lagi, masalah yang lain lagi. Lah kalau banyak masalah dan tidak bisa diselesaikan, salah satu penyebabnya jangan-jangan karena tidak pernah melepas ikatan-ikatan setan itu. Lah yang bisa melepas ikatan setan itu adalah qiyamul lail, salat malam. Makanya ketika orang salat malam menjadi mulia hidupnya, sebagaimana Rasul mengatakan, syaraful mu'min qiyamuhu bil lail. Ditambah-tambah kalau kita melihat hadis tentang nuzulullah, turunnya Allah Subhanahu wa taala dari langit, dari atas langit ke langit pertama. Kemudian Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang meminta berdoa, kukabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa utiya. Siapa yang meminta, kukabulkan semua permintaannya. Man yastaghfiruni fa aghfirullah. Siapa yang meminta ampun, aku akan ampuni dosa-dosanya. Lihat 3 keutamaan di sini. Dan itu hanya ada di malam hari dan akan diperoleh orang-orang yang qiyamul lail. Makanya di sini mahar yang ketiga adalah wabata qaiman wan nasu niyam. Kalau kita bisa menjalankan 3 perkara, lembut bicaranya, suka memberi makan, kemudian juga salat malam, dan yang terakhir ada tambahan dalam riwayat yang lain, selain daripada memberi makan, lembut dalam bicara, salat malam di saat manusia sedang tidur, ada riwayat yang lain wa ada masyam, dan melanggengkan puasa. Jadi ada 4 maharnya ya. Kalau dalam hadis ini 3, tapi dalam riwayat yang lain ada 4. Asal kita santun dalam bicara, memberi makan orang yang berhajat atau bersedekah, kemudian sholat malam, dan berpuasa. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, pokoknya dawamkan saja. Nah, itulah 4 mahar kalau kita ingin mendapatkan kamar yang indah di sorga. Ya. Wallahu alam, saya kira cukup satu pembahasan sifat-sifat kamar di sorga. Taib, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya. Tidak dengar ya? Ada mic gak? Coba kasih mic. Orang masuk surga nggak dapat kamar? Ya dapatlah kamar-kamar dalam istana itu dapat. Maksudnya kamar yang kita bahas di sini yang mungkin lihat amalannya. Kalau dia dapat maharnya, bayar maharnya tadi 4 perkara itu, karena menurut para ulama hadis seperti ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar dan yang lainnya, bahwa mahar yang 4 ini harus terkumpul, nggak boleh satu-satu. Ya, nggak boleh sholat malamnya saja tapi puasanya tidak, puasanya saja tapi sedekahnya tidak, sedekahnya saja tapi ucapan baiknya tidak. Nggak begitu, karena ini kamar spesial masalahnya. Makanya saking spesialnya sahabat menyangka itu untuk para nabi. Saking spesialnya sampai sahabat mengatakan, apakah itu untuk para nabi wahai Rasul? Tidak, kata Rasul. Kalian juga bisa masuk asal bayar mahar. Ya. Bayar tiket. Tiketnya 4 perkara ini, dan ini harus menggabungkan 4-4-nya baru bisa masuk ke kamar itu. Ketika kalau hanya satu saja ya tidaklah. Bukan mafhumnya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau orang surga itu setiap orang dapat surganya atau campur baur dengan yang lain? Iya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Rabbnya, maka dia akan dapat 2 surga, 2 istana. Jadi paling sedikit orang yang masuk surga itu Allah berikan 2 surga. Maksudnya 2 istana. Paling sedikit. Ya paling banyak ya terserah. Kan kita bisa bangun istana di dunia. Dengan cara baca qul huwallah 10 kali sehari, dapatlah bangunan di surga. Dengan cara sholat rawatib
dapat bangunan istana di sorga, dan banyak amalan-amalan yang bisa membangunkan istana di sorga. Tapi kalau dia tidak membangun istana-istana di sorga dari dunia, tetapi dia dimasukkan ke dalam sorga, tetap dapat dua. Dalilnya waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut dengan Rabbnya, maka dia akan dapat dua sorga. Kenapa dapat dua sorga? Karena satu sorga solid milik dia. Jadi saya masuk ke dalam sorga, memang itu Allah beri sebagai balasan untuk kita. Tapi yang satunya itu warisan orang kafir yang tidak bisa masuk sorga. Kan setiap orang itu dibangunkan sorga, tapi ada yang ditempati, ada yang tidak. Yang tidak ditempati karena dia harus masuk neraka. Kalau dikekalkan selamanya berarti nganggur sorganya, kan begitu. Lah itulah diwariskan kepada orang-orang yang beriman. Tilkumul jannah uristumuha, kata Allah. Itulah sorga yang Allah wariskan kepada kalian. Jadi ada dua sorga, satu solid milik kita, satu warisan ahli neraka yang tidak bisa masuk sorga kita ambil. Tetapi maksimalnya ya banyak, tidak terhitung. Tapi minimalnya dua kita dapat. Wallahu a'lam. Orang masuk surga waktu di dunianya, orang yang terakhir masuk surga. Kenapa? Oh, yang macam mana? Oh, dia tak tahu lah. Ya. Memang tidak dijelaskan orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga macam mana di dunia. Mungkin di dunianya paling jelek amalannya lah, karena dia terakhir masalahnya. Tapi seperti apa rupanya, hitam, putih, keriting, kriwel, ya tidak tahu lah itu. Itu kan urusan Allah Azza wa Jalla. Yang jelas bahwa orang yang terakhir di neraka itu dia sudah jadi abu karena dibakar. Kemudian abunya diangkat oleh Allah, diletakkan di sungai kehidupan. Seperti kacang diletakkan di tanah, tumbuh dia. Tapi tidak jauh-jauh dari neraka. Ya, masih dekat dengan neraka. Jadi hawa panasnya masih nampak gitu. Makanya dia mengatakan ketika ada pohon yang jauh, maka dia minta didekatkan ke pohon itu supaya dijauhkan dari neraka. Nah, itu yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir pula masuk surga. Tapi walaupun terakhir masuk surga, tetap dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, di mana hayalannya Allah akan kabulkan 10 kali lipat dari angan-angannya. Itu yang terakhir. Gimana yang pertama? Ya, wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Yang pertama, dalam pembahasannya ada katakan tuntutan perkataan baik, lembut dan tidak menyanyi, ada kata-kata yang baik, ada kalimat positif, yang mendengarkannya senang dan mengambil faedah dari ucapan. Jangan saja bisa berada dalam berusaha bagaimana tentang kita sahabat kita memang bersama-sama. Sekarang ada kebohongan yang kita buat pada diri kita, karena kebohongan itu sebenarnya hanya untuk menjaga alam kita atau teman kita dan segala hatinya tidak tersinggung. Contoh besar, misalnya kita bertemu dengan seseorang yang seseorang itu mungkin mengenal kita,
Itu ibu sudah amnesia atau gimana tuh? Oke, ya. Ya alhamdulillah. Itu bukan berdusta. Kan nggak ada dusta di situ. Memang nggak ingat siapa dia. Mungkin teman kecilnya, teman SD-nya, teman TK-nya, teman kan nggak tahu. Mungkin karena kita yang dikenal orang dia tak dikenal orang, kan begitu orang dikenal tuh. Orang lain kenal kita pula tak kenal dia. Ya. Jadi kalau yang seperti itu namanya mujamalah. Mujamalah itu tetap bersikap berpura-pura baik, walaupun orang yang dihadapi itu tidak baik. Dan itu ibadah mujamalah itu. Seperti ketika Rasul mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika datang orang munafik, apa kata Rasul kepada Aisyah? Hei Aisyah, bisar rajul huwa, seburuk-buruk orang itu dia tuh yang mau ke sini katanya. Setelah datang, Rasul tidak lagi berlaku buruk kepada orang itu, malah menyambut dengan sopan, dengan baik, dengan masya Allah, udah kayaknya nggak ada masalah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bertanya, Rasul, katanya kau bilang dia orang jahat, seburuk-buruk orang dia, kok kamu berbuat baik? Maka Rasul menasihati Aisyah, memang harus seperti itu orang bermuamalah, namanya mujamalah. Ya, walaupun kita jelas-jelas kenal dia dan dia itu orang jahat dengan kita, tapi Rasul mengajarkan jangan bermuamalah dengan orang jahat dengan kejahatan. Karena kalau bermuamalah kepada orang jahat dengan kejahatan kita, tidak dibedakan mana orang jahat mana orang baik jadinya. Berarti sama aja kita berbuat jahat kan. Supaya mana terbedakan mana orang waras mana orang gila, mana orang berakal mana yang tidak berakal, mana orang baik mana yang orang tidak baik. Dengan cara mujamalah tadi, berpura-pura baik. Ya, supaya apa ya tadi, kalau berpura-pura baik itu boleh jadi dengan berpura-puranya baik kepada dia, dia akhirnya mengakui kesalahannya. Mungkin dia minta maaf, mungkin suudzonnya tak jadi. Nggak benar kata-kata orang, buktinya saya ketemu dia baik orangnya. Ya. Apalagi kalau memang ibu tadi ceritanya seperti itu bukan berdusta. Bahkan berdusta dalam mengislah orang aja dibolehkan dalam Islam, walaupun asal dusta haram. Tetapi ada beberapa dusta itu yang dibolehkan. Salah satunya ketika mengislah. Mengislah itu maksudnya supaya orang yang sedang bertengkar itu baikan. Kita yang menengah itu boleh berdusta. Mengatakan kepada si A bertengkar dengan si B. Kita katakan kepada si A, saya tadi berjumpa dengan si B. Dia memuji kamu, padahal nggak pernah memuji, yang ada mencela. Kemudian datang lagi ke si B, tadi saya baru berjumpa dengan si A, masya Allah si A itu sebenarnya menghormati anti nih. Nggak ada lah dia begini, baik kok sama anti, dia muji-muji, padahal tak ada. Itu nggak apa-apa, itu kan namanya mengislah tuh. Itu boleh. Atau dustanya pasangan dalam rumah tangga, tapi dusta yang memang dibolehkan, seperti ibu masak gitu ya, keasinan, suaminya bilang enak kali, nggak ada warung Padang yang rasanya kayak gini, umpamanya kan. Apa nih maksudnya bang? Enak lah pokoknya, cicipi aja sendiri gitu. Tapi kan maksudnya itu, atau mungkin pakai pakaian yang warnanya boleh jadi mungkin kurang pas dengan kulitnya, ya kesannya kayak wayang rame umpamanya kan. Tapi suami masya Allah, model-model Jakarta aja nggak ada yang kayak gini. Gitu. Kalau maksud dalam rangka memuji bukan hanya ya, itu nggak masalah ya, berdusta untuk kebaikan, untuk kesenangan, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Berdusta soal makanan? Ya memang harus begitu, Ibu. Baik suami ke istri atau istri ke suami, nggak ada masalah. Mungkin suami ini mau berbuat baik lah sama ibu, jadi pulang kerja nenteng lah mungkin makanan-makanan apa, entah bolu, entah apa gitu kan.
Iya, maksudnya itu sesama suami harus seperti itu. Sekarang bagaimana dengan tetangga, dengan kawan, dia ngasih lauk ke rumah, ya tetap sifat mujamalah itu harus ada. Sifat mujamalah, berpura-pura itu nggak apa-apa. Sebab kalau kita terus terang sakit hati. Pamannya kita katakan sayur asam ini harusnya asam, ya kenapa jadi pahit, pamannya kan? Ya nggak boleh terus terang, kan sakit hati orang itu. Seperti itu. Ya mujamalah saja. Istilahnya hanya berpura-pura tapi untuk sebuah kebaikan. Ya. Masalahnya ketika dipuji makin dikasih pula banyak-banyak sayur asam. Tapi nggak masalah, ambil aja, jangan sampai nyakiti orang. Entah ibu mau makan atau tidak, sudah ambil saja. Jadi senangkan hati yang memberi, gitu maksudnya ya. 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 Menjelaskan tentang sholat rawatib, sunnah rawatib yang sunnah muakkad sama Sunnah qobliyah ba'diyah. Apanya yang ditanyakan? Yang sunnah muakkad dan muakkad. Oh. Iya, sunnah itu maksudnya sholat sunnah ya macam-macam. Ada disebut nawafil. Nawafil ini boleh dikerjakan boleh tidak, seperti sholat sebelum maghrib. Karena sebelum maghrib bukan disebut qobliyah, tetapi nawafil. Kata Rasul, siapa yang mengerjakan silahkan, siapa yang meninggalkan silahkan. Nah, ini kalau ada penekanan seperti ini berarti bukan rawatib namanya. Karena kalau sudah diangkat rawatib itu diartikan muakkad. Muakkad itu artinya Rasul tidak pernah meninggalkan kecuali safar. Kecuali safar Rasul tidak pernah melaksanakan rawatib. Kecuali satu rawatib, qobliyah subuh atau disebut dengan 2 rakaat fajar. Nah, itu memang Rasul tidak pernah meninggalkan baik ketika safar ataupun ketika mukim. Ya, tapi semua rawatib selain qobliyah subuh Rasul tinggalkan kalau safar. Tapi kalau mukim Rasul tidak pernah meninggalkan. Nah, itu disebut rawatib. Tapi kalau nafilah atau disebut nawafil jamanya, itu kadang Rasul melaksanakan, kadang tidak. Kadang Rasul mengerjakan, kadang. Ya salah satu contohnya sholat sunnah sebelum maghrib, setelah azan, sebelum qomat maghrib. Nah, itu kan ada 2 rakaat. Berdasarkan di antara 2 azan itu sholat, kata Rasul. Maksud di antara 2 azan sholat itu maksudnya azan dan qomat. Ya, memang setiap adzan dan qomat itu ada sholat 2 rakaat, tapi ada yang sifatnya nafilah, ada yang sifatnya rawatib. Ya, kalau rawatib ya jangan ditinggalkan, karena rawatib itu berfungsi untuk menempel yang wajib. Jadi yang pamannya ketika kita sholat wajib kita ngelantur, kita menghayal atau bacaannya kurang atau lupa, kan akhirnya mengurangi pahala. Lah untuk menyempurnakan pahalanya itulah dengan rawatib. Makanya kenapa rawatib itu dia digandengkan dekat-dekat wajib. Ya, dekat-dekat wajib. Lain dengan sholat sunnah kadang-kadang jauh daripada sholat wajib, seperti witir, tahajud kan jauh dari sholat wajib tuh. Atau duha gitu ya. Atau tahiyatul masjid kapanpun bisa, tidak harus menunggu sholat wajib. Makanya kenapa ibadah yang mendekati sholat wajib itu lebih utama. Contoh mamanya puasa 6 hari dalam bulan Syawal, ya kan? Karena dia mendekati Ramadan, makanya lebih afdal dibandingkan puasa lainnya. Karena dia sifatnya dekat dengan Ramadan atau sebelumnya Syabannya. Puasa di bulan Syaban. Makanya disebutkan puasa di bulan Syaban sebelum Ramadan dan puasa Syawal setelah Ramadan itu sama dengan ba'diyah dan qobliyah itu hukumnya. Karena dia menjepit kewajiban. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Dan berarti yang asal itu kan ada saja. Berarti asal itu termasuk sholat juga. Hafilah sebelum asar. Bukan termasuk ya. Bukan. Yang selain juga. Nah, itu boleh dilakukan boleh tidak? Yang dilakukan itu yang hadis dari Rasulullah yang mengamalkan surga yang yang harus kita jaga. Ya, itulah yang dibangunkan rumah di sorga itu maksudnya rawatib. Iya. Oh ya. Ya. Satu lagi? Ya, oke. Kita beberapa lagi pada saat akan melakukan ibadah
Ngaji. Iya, maksudnya membaca surat. Baca surat saat menikah. Iya, maksudnya Surat ini sebagai maharnya atau hanya dibaca gitu saja? Oh, maksudnya bagian daripada acara ijab kabul pernikahan. Ya, tidak ada masalah kalau membaca Quran maksudnya supaya bagian daripada mengingat Allah. Ya, zikrullah azza wa jalla, tapi bukan dihususkan. Bukan diharuskan, tidak. Ya, hanya untuk berzikir kepada Allah kita baca Al-Quran. Dan tidak dikhususkan ayatnya, tidak dikhususkan suratnya. Kita baca saja gitu kan, tidak ada masalah insyaallah. Asal jangan dikhususkan. Kalau dikhususkan, nah ini perlu dalil. Ya, makanya perkara-perkara dalam agama disebut bid'ah itu ketika mengkhususkan sesuatu tanpa dalil, atau membuat bilangan tanpa dalil, atau membuat tempat tanpa dalil, atau membuat sebab tanpa dalil, atau membuat cara tanpa dalil. Nah, itu kalau sudah seperti itu masuklah ke ranah bid'ah tadi. Wallahu a'lam. Taib, saya kira cukup ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.